9 misi pembangunan Ka'bah baru, nomor 7 bikin gempar dunia Islam. Pembangunan bangunan mirip Ka'bah di Arab Saudi, benarkah itu pertanda kiamat? Saksikan video ini sampai habis agar tidak sesat. Ka'bah merupakan bangunan suci yang berada di dalam Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Ka'bah dibangun kali pertama oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Dalam sejarahnya, Ka'bah telah mengalami beberapa kali pemugaran hingga sekarang. Dalam kitab suci Al-Quran, diceritakan bahwa Ka'bah kali pertama dibangun Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail atas perintah Allah. Kisah ini dimuat di beberapa surat Al-Quran, yakni Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 97, yang artinya Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan kalaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pembangunan Ka'bah diperkirakan dimulai pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Selain itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Ka'bah dibangun sejak zaman Nabi Adam. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa bentuk Ka'bah saat kali pertama dibangun memiliki tinggi 30 hingga 31 hasta atau 20 meter dengan lebar 20 hasta atau sekitar 10 meter. Adapun bangunannya berupa susunan batu tanpa semen yang melekatkan. Pada tahun 2017, pemerintahan Arab Saudi telah mengumumkan misinya dalam pembangunan gedung-gedung pencakar langit. Salah satunya pembangunan Muka'ab. Muka'ab akan menjadi ikon baru di dekat ibu kota Riyadh. Bangunan tersebut adalah bangunan kubus mirip Ka'bah dan diberi nama Muka'ab. Dalam bahasa Arab, Muka'ab berarti adalah kubus pembangunan Muka'ab menuai kecaman karena bangunan tersebut dituding mirip dengan Ka'bah. Muka'ab berbentuk kubus setinggi 400 meter, lebar 400 meter, dan panjang 400 meter. Muka'ab akan menjadi tujuan perhotelan premium, termasuk atraksi, retail, budaya, dan wisata. Pembangunan Muka'ab sendiri merupakan bagian dari mega proyek Visi Saudi 2030 yang dicanangkan putra mahkota yang juga Perdana Menteri Muhammad bin Salman atau lebih populer dengan sebutan MBS. Proyek ini dibuat agar nantinya Saudi bisa meminggirkan ketergantungannya dari minyak. Hadis Nabi tentang kiamat. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi berkata kepada Jibril saat ditanya ihwal kapan terjadinya hari kiamat. Lalu beliau menjawab dengan memaparkan ciri-cirinya. Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat." Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju serta penggembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim juga menyampaikan ciri-ciri hari kiamat. Dan engkau menyaksikan orang yang tidak memakai sendal, telanjang lagi miskin yang menggembala domba, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad ditanya sahabat soal siapa yang dimaksud penggembala itu. "Wahai Rasulullah, dan siapakah para pengembala orang yang tidak memakai sendal dalam keadaan lapar dan yang miskin itu?" Beliau menjawab, "Orang Arab." Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Maksud dari hadis tersebut para pengembala. Orang yang tidak memakai sendal dalam keadaan lapar dapat disimpulkan para pekerja atau buruh kasar yang mayoritas dari kalangan bangsa Arab yang miskin. Merekalah yang menjadi buruh sebagai tenaga pekerja dalam pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang ada di Arab Saudi. Pembangunan Muka'ab ramai disorot banyak warga dunia. Bangunannya berbentuk kubus besar tersebut disindir sebagai Ka'bah baru Arab Saudi yang dinilai sebagai tanda kiamat. Pembangunan Muka'ab tentu banyak menuai kritik bagi umat muslim. Banyak dari mereka bahkan mengaitkannya dengan kekuasaan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman.
Meski saat ini Raja Salman memimpin Arab Saudi secara de facto, namun MBS dinilai merupakan pemegang kendali besar pada aturan negara saat ini. Berikut 10 fakta demo Ka'ab yang akan berada di distrik New Murabba itu dirangkum tim Risalah Nabi dari berbagai sumber, dikutip Sabtu 12 Agustus 2023. Pertama, pusat kota baru. Demo Ka'ab akan menjadi pusat kota baru. Mengutip Saudi Press Agency Sabtu 12 Agustus 2023, pembangunan akan dimulai di area seluas 19 km persegi. Proyek ini akan menawarkan lebih dari 25 juta meter persegi luas lantai. Bangunan terdiri dari 104.000 unit hunian, 9.000 kamar hotel, lebih dari 980.000 meter persegi ruang retail. Ada pula 1,4 juta meter persegi ruang kantor, 620.000 meter persegi aset rekreasi, serta 1,8 juta meter persegi ruang fasilitas komunitas. Salah satu yang menarik dari pengembangan ini adalah struktur Muka'ab, yang digambarkan sebagai tujuan imersif pertama di dunia yang menawarkan pengalaman yang diciptakan oleh teknologi digital dan virtual dengan holografi terbaru. Kedua, dana berasal dari investasi publik. Proyek Muka'ab dipimpin oleh perusahaan pengembangan Murabba. Dana yang dipakai berasal dari dana investasi publik Saudi. Namun mengutip Amwaj Media, perusahaan tersebut tidak mengungkapkan sumber pendanaan untuk membangun distrik pusat kota baru yang besar itu. Hal ini kemudian dipertanyakan sejumlah pihak. 3. Bagian dari visi Saudi 2030. Selama ini Arab Saudi dikenal sebagai negara yang ekonominya bergantung dengan minyak. Namun saat Raja Salman bin Abdul Aziz, ayah MBS menjadi pemimpinnya pada 2015, negara itu mengumumkan visi Saudi 2030. Visi Saudi 2030 sendiri merupakan sebuah gambaran perekonomian baru Arab Saudi di tahun 2030. Dalam visi itu, Raja Salman menginginkan agar ketergantungan negara itu terhadap migas dikurangi dan sektor ekonomi terdiversifikasi. Gayung bersambut saat MBS dipilih sebagai putra mahkota di 2017. Ia sibuk mendiversifikasi sumber pendapatan negara. Negeri itu tengah fokus membangun pariwisata untuk mencapai target menjadi salah satu pilar ekonomi di masa yang akan datang. Pariwisata akan menjadi penyokong PDB kedua setelah minyak. Kocek senilai lebih dari 500 miliar dolar Amerika Serikat, dana tersebut digelontorkan untuk proyek-proyek besar. Tujuan ini untuk merevolusi pariwisata kerajaan agar sesuai dengan tren khalayak nasional dan internasional. Reformasi dirancang untuk membuka diri terhadap dunia, termasuk aturan untuk mengakomodasi investasi di sektor pariwisata. Terobosan lain adalah e-visa dapat dikeluarkan untuk pelancong hanya dalam waktu 5 menit. Deretan keempat, bagian proyek gila MBS. Sebenarnya, ini bukan proyek megah pertama yang diumumkan Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam catatan tim Risalah Nabi, Arab Saudi telah memulai setidaknya 5 proyek raksasa lain. Mulai dari kota futuristik Neom, proyek Laut Merah, resort mewah Amala di pantai barat Laut Arab Saudi, proyek warisan budaya di Ad-Diriyah, dan taman hiburan mewah Qiddiya. Yang kelima, bersaing dengan Dubai dan Doha. Pembangunan Muka'ab, termasuk yang lainnya, kemudian dikaitkan dengan cara Arab Saudi memenangkan lomba melawan Dubai dan ibu kota Qatar, Doha, yang telah lebih dulu mencoba memposisikan diri sebagai pusat pariwisata dan investasi regional. Menjadi yang kedua dalam lomba selalu merupakan tempat yang sulit untuk memulai ketika Anda ingin menjadi pemimpin, kata Direktur Program Kebijakan Teluk dan Energi di The Washington Institute, Simon Henderson. Keenam, kontroversi mirip Ka'bah. Muka'ab menuai kritik karena kemiripan bangunan dengan Ka'bah, bangunan suci umat Islam di kota lain Arab Saudi, Mekkah. Ini memicu reaksi terhadap apa yang mungkin diharapkan oleh MBS. Bagi saya hanya tahu Murabba mengacu pada Ka'bah, kata Direktur Demokrasi for the Arab World Now, Abdullah Al-Aud dalam sebuah cuitan di Twitter. Kritikan juga datang dari seorang komedian Mesir, Adel Imam. Menyamakannya dengan bangunan yang mirip dengan Ka'bah,
Ia juga menyindir pembangunan mokab bak agama baru. Mereka mengikuti agama baru, apa yang harus kita lakukan? Ujar komedian tersebut. Ketujuh, disebut kapitalisme dan tanda kiamat. Arab Saudi selama ini dikenal sebagai negara yang konservatif dan menjunjung nilai-nilai Islam. Namun pembangunan ini membuat sejumlah pihak menilai pemerintah semakin kapitalis. Membangun Ka'bah baru atau mukab secara eksklusif dikhususkan untuk kapitalisme di depan mata, kata reporter Intercept Murtaza Hussain. Proyek ini juga dikaitkan dengan tanda kiamat oleh netizen. Ada yang menyebut pembangunan gedung pencakar langit merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Dengan mengutip hadis Nabi Muhammad yang mengatakan salah satu tanda kiamat adalah bahwa Anda akan melihat orang-orang di akhir zaman akan bersaing dalam membangun gedung-gedung tinggi. Tulis salah pengguna Twitter. Yang terakhir, gait pelancong non-muslim. Proyek ini juga diyakini untuk menggait pelancong non-muslim datang ke Arab Saudi. Arab Saudi memang selama ini bergantung pada pariwisata Islam, terutama haji dan umroh. Mengutip Global Destination Cities Index yang dirilis oleh Mastercard, Arab Saudi selama ini memang berhasil memperoleh pendapatan sebesar 20 miliar dolar atau 300 triliun lebih dari turis muslim pada 2018 melalui penyelenggaraan ibadah haji. Pada tahun 2022 silam, pendapatan Arab Saudi dari haji diperkirakan bisa mencapai 30 miliar dolar. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan bagi kita tentang perkembangan isu-isu terkini seputar dunia Islam. Tolong share video ini ke seluruh media sosial agar orang-orang terdekat bisa mendapati informasi penting ini.